Jakarta sekarang ini memang tidak semata-mata butuh ahli tata kota. Yang paling penting Jakarta jangan diselesaikan dengan imajinasi, tetapi dengan keputusan dan kerja keras dan mau menanggung risiko apapun untuk kebaikan warga Jakarta. Saya nggak mau berimajinasi, saya akan bekerja keras. Yang pertama, debat kali ini adalah tentang tata kota dan iklim, perubahan iklim. Saya dan Bang Dul 2 hari ini secara khusus melatih baik pembagian waktu, cara, dan pokoknya kita berdua pasti kompak. Karena saya selalu sampaikan ke Bang Dul, Bang, dari awal kita berdua bersama-sama. Salah satu yang membuat saya maju dan fight adalah Bang Dul. Sehingga dengan demikian saya meyakini saya dan Bang Dul dalam debat terakhir ini, bismillah, mudah-mudahan semuanya baik dan lancar. Terkait tema debatnya sendiri Pak, tata kota, iklim, ada hal-hal khususkah yang ingin disampaikan? Ya, yang paling utama saya konsisten dengan apa yang paling prinsip yang saya yakini bersama dengan Bang Dul. Kita mengerjakan sesuatu yang bermanfaat bagi warga Jakarta. Kami tidak akan menjanjikan sesuatu yang tidak mungkin. Dan berulang kali kami menyampaikan bahwa hal-hal yang baik dari Mas Anies, Pak Ahok, kemudian para gubernur sebelumnya pasti kami lanjutkan. Karena bagaimanapun untuk tata kota ini nggak bisa bim salah bim diselesaikan. Jadi harus ada kontinuitas keberlanjutan. Itulah yang menjadi pegangan kami dan secara khusus untuk debat kali ini, saya dan Bang Dul kalau memang kami diberikan amanah, kami berkeinginan betul 1.540-an taman yang ada di Jakarta, yang sekarang ini rata-rata jam 6 sore tutup, kami akan buka 24 jam. Karena bagi saya pribadi dan Bang Dul, sebenarnya masyarakat itu akan menjadi lebih bahagia, punya tempat untuk healing dan sebagainya kalau ada taman yang bisa dimanfaatkan secara baik. Dan untuk PKL pun kita berikan kelonggaran, tetapi akan diatur secara tertib. Yang paling penting tertib, kemudian ada CCTV-nya, lighting-nya kita atur bagus, karena percuma dibuat taman bagus-bagus tidak dimanfaatkan di Jakarta. Jadi salah satunya itu. Mas Bram, kemarin kan sempat sama relawan Ahokers hari ini kumpul nih, mungkin ada tanggapannya sedikit? Ya, saya bersyukur salah satunya Bang Ges ini yang dari awal kebetulan rupanya saya juga baru tahu temannya Bang Dul main bola dari dulu. Tetapi memang apapun yang ditunggu-tunggu ini kan relawan, pertemuan antara relawan Ahok dan relawan anak Abah. Dan dua-duanya ini sangat loyal dan besar. Dan itulah saya bersyukur karena selama ini saya dianggap yang bisa merangkul semua orang. Dan ini terbukti perseteruan yang begitu ini dan akhirnya bisa sama-sama hadir. Saya secara khusus ke Bang G saya ucapkan terima kasih berkenan untuk datang ke rumah saya. Ini merupakan modal dasar utama untuk kita ke depan bersama-sama. Mas Ram, kemarin kan sempat bertemu Pak Anies ya, mungkin ada diskusi atau pesan-pesankah terkait isu-isu atau tema debat untuk malam ini dari Pak Anies? Jadi secara pandangan saya dengan Mas Anies nggak ada bedanya. Terutama untuk pemberdayaan warga kota, bagaimana keberpihakan kepada orang tidak mampu, orang miskin. Jadi kalau dilihat hampir semua sosialisasi atau kampanye saya selalu digorong-gorong di akar rumput. Saya nggak pernah yang terlalu menjanjikan sesuatu yang nggak mungkin lah. Misalnya tiba-tiba ada gym di samping halte, enggak. Bagi saya yang paling penting adalah persoalan-persoalan real rakyat yang akan kami selesaikan saya dan Bang Dul. Bang Dul, silakan Bang Dul. Ini kan kemarin Mas Pram minta diserang, ternyata serangannya banyaknya ke Bang Dul nih. Nah untuk debat kali ini karena kira-kira mungkin dia tahu saya yang terkenal. Enggak, artinya begini, saya berterima kasih kalau Bang RK ya bertanya kepada saya. Mudah-mudahan memang karena beliau nggak tahu. Cuman sayang beliau tahu dan beliau salah, itu salahnya itu aja. Enggak, artinya begini, tadi bicara tentang tata kota kan. Jakarta ini kota tua, 497 usianya. Jadi tata kotanya itu sudah sudah tertata. Tinggal kita harus menata masalah disparitas miskin dan kaya. Kekumuhan di Jakarta ini luar biasa loh, ada wilayah-wilayah memang harus kita segera ekstrim. Masih ada 450 RW kumuh. Nah itu harus segera kita benahi. Nah jadi artinya mudah-mudahan
Jakarta ini harus berkontinuitas, berkesinambungan. Jadi nggak menjadi atu yang aneh gitu kan. Nah, jadi mudah-mudahan itu akan kita coba pahami kepada masyarakat Jakarta bahwa kita akan melanjutkan semua program dari semua gubernur, termasuk juga Bang Anies, karena kita juga baca visi misi Bang Anies, ternyata visi misinya sama. Nah, jadi insya Allah mudah-mudahan malam ini kita bisa jelaskan apa program yang bisa kita kerjakan untuk Jakarta. Bang, ini kan banjir juga jadi masalah tahunan. Nah, apakah sudah ada Ini di Jakarta ini cuma 3 dibagi ya. Yang pertama yang dibilang memang kiriman 13 sungai. Kemudian ada banjir genangan karena drainase di Jakarta ini saya awali kan Jakarta ini kota tua 497. Kalau kita tarik 100 tahun saja drainase di Jakarta enggak diganti. Berarti harus terjadi perubahan drainase. Nah, itulah singkatnya apa yang harus kita lakukan. Nah, jadi termasuk juga air. Air di Jakarta baru 44% penyerapan masyarakatnya untuk 13 juta orang. Ternyata dari mulai kerjasama dengan pihak swasta, hampir 57% itu terjadi kebocoran. Kenapa? Pipanya nggak berganti. Nah, jadi ini juga bagian dari tata ruang. Ini tata kota. Jadi tata kota itu bukan penempatan gedung, tapi dampak dari gedung itu apa? Itu yang saya pahami. Kalau ngomongin penataan kota ya, ini kan masih banyak warga yang tinggal di kolong jembatan. Nah, kalau Bang Dul sendiri atau Mas Pram mungkin ketika jadi mungkin apa yang bakal saya minta maaf, saya lebih tahu daripada yang orang Bandung. Saya paham. Cuman yang mesti Anda ketahui, semalam pun saya lihat di sebuah media televisi dan saya tahu hampir rata-rata mereka bukan masyarakat Jakarta. Mereka tidak punya KTP di Jakarta. Itulah yang sulitnya Pemda Jakarta melakukan bantuan kah, eksekusi kah, memindahkan kah, karena nggak ada Ini nanti kalau kita ambil tindakan itu salah. Nah, ini makanya mungkin harus bikin aturan, mungkin setelah berapa tahun mereka boleh mungkin mengajukan diri menjadi warga DKI dengan mungkin KTP sementara atau gimana. Anda kebetulan juga ini kan Jakarta berganti. Dari ibu kota berganti dari area khusus nih. Apakah nanti ID card atau KTP akan berganti? Ini momen untuk. Artinya saya sangat tahu, saya sudah berkunjung, pun saya kampanye juga di salah satu tempat yang ternyata di bawah jalan tol itu menjadi tempat lapangan bola segala macam. Itu memang itulah Jakarta gitu. Oke? Oke. Ini kan Paslon 01 kerap mengatakan kebolehannya sebagai ahli tata kota dan juga mengenai arsitektur dan lain sebagainya. Kalau untuk debat malam ini optimisme gimana? Ya ginilah, Jakarta sekarang ini memang tidak semata-mata butuh ahli tata kota. Yang paling penting Jakarta jangan diselesaikan dengan imajinasi, tetapi dengan keputusan dan kerja keras dan mau menanggung risiko apapun untuk kebaikan warga Jakarta. Saya nggak mau berimajinasi, saya akan bekerja keras.